Halo semuanya, gimana kabar kalian? Pasti sehat dong? Di episode sebelumnya, Dr. Ha dituduh membunuh Rona, sedangkan Sojin melangsungkan pernikahan. Sang A memuji Sojin yang terlihat cantik memakai gaun berwarna pink. Berbeda dengan Nona Kang yang mengatakan untuk apa membeli gaun mahal-mahal, padahal pernikahannya mungkin akan berjalan sebentar. 행복하니? 너무 행복해. JNT dengan sengaja membahas tentang Rona. Dia membuat Yeonhee dan Sojin merasa tidak nyaman. JNT mengucapkan kata-kata sambutan, tapi Sojin diam saja seperti orang yang dipaksa. JNT meminta pengacara Lee untuk memimpin acara bersulang. Saat pengacara Lee akan mulai, ibunya menelpon dan memberitahu kalau Dr. Ha ditangkap polisi karena sudah membunuh Rona. Mereka menyalakan TV dan kabar itu sudah ada di berita. Sojin yang menjadi paling histeris. Ternyata itu adalah hadiah pernikahan dari JNT. Sojin sangat shock dan segera berlari pergi tanpa memedulikan yang lainnya. Bersamaan dengan itu, Sohun dan Ambil pulang. Ambil menjadi sangat sedih mendengar ibunya benar-benar melangsungkan pernikahan setelah menyuruhnya pergi ke Amerika. Sohun datang dan menerobos masuk, padahal Ambil tidak mau menemuinya. Sohun menyadari kalau ingatan Ambil sudah kembali. Sohun hanya ingin tahu kebenaran tentang pembunuh Rona, tapi Ambil terus saja menyangkal dia tidak tahu. Beralih ke kantor polisi, Tuan Park diinterogasi apakah benar Dr. Ha yang menyuruhnya membuat pengakuan palsu. Ternyata sebelumnya sekretaris Jo sudah datang memukulinya agar mengaku. Dr. Ha seperti sudah pasrah dan dia mengaku membunuh Rona. Yeonhee mendapat telepon dari kantor polisi. Pengacara Lee menyuruhnya segera bercerai. Sang A berpikir mungkin Dr. Ha melakukannya agar mendapatkan piala untuk Ambil. 주혜자, 진짜 몰랐어? 전혀. 멀었어. 사람들 의심사게. 빨리 돌아가. Sojin salah mengira JNT akan diam setelah menikahinya. Dr. Ha mencemaskan Ambil yang tidak jadi pergi ke Amerika. Sojin memintanya bertahan, tapi ternyata Dr. Ha sudah mengaku membunuh Rona. Dr. Ha tahu JNT tidak akan berhenti. Dia bersedia jatuh dan Sojin harus melindungi Ambil. Yeonhee mengikuti Sojin ke kamar mandi. Dia penasaran kenapa Sojin menikahi JNT padahal dia masih menyukai Dr. Ha. Yeonhee mengatakan JNT sendiri yang akan menghancurkan keluarganya melewati Ambil. Yeonhee akan segera menemui detektif. Dia penasaran berapa kali pelakunya akan berubah. 알고 있는 거야? Sojin pulang dan agak kesal karena Nona Jin memberitahu tentang pernikahannya pada Ambil. Nona Jin memberitahu kalau ingatan Ambil sudah pulih. Kemungkinan selama ini Nona Jin tahu pelaku sebenarnya adalah Ambil karena di antara mereka tidak ada rahasia. Sojin meminta maaf karena tidak memberitahu tentang pernikahannya. Ambil terus belajar dan tidak peduli. Ambil malah berkata kasar kalau ayahnya pantas mendapatkannya. Sojin marah dan memukulnya. Apakah Sojin baru menyadari putrinya monster padahal dialah yang meninggalkan kakeknya meninggal sendirian di tengah hujan. Ambil membenci Sojin tapi tetap tidak bisa melaporkannya karena dia ibunya. Ambil sangat kecewa ibunya tidak tahu dia menyukai Sohun dan hal lain tentang dirinya. Sojin meminta maaf. Ambil berkata kasar karena sebenarnya dia merasa takut. Ambil menceritakan kejadian di festival. Dia baru tersadar setelah mendengar dering telepon. Ambil masih mengingat dengan jelas suara dering itu. Ambil yakin dia hanya melukai bahu Rona bukan kepalanya. Sojin melihat celah di situ. Sojin meminta Ambil untuk menceritakan semuanya tanpa tersisa. Berpindah ke Aegyo, dia melihat ada kotak dan membukanya. Ternyata isinya adalah foto-fotonya dengan pimpinan partai dan juga bayi si kembar. Ada juga kunci misterius. JNT kemudian datang dan memberitahu Aegyo kalau Yeonhee menjual propertinya. JNT bertanya kapan Aegyo berhenti merokok dan dia menyadari hal yang berbeda lainnya. Aegyo sebenarnya kidal tapi dia sering menggunakan tangan kanan sekarang. Aegyo berkilah dia sudah terbiasa hidup seperti Sureon sepanjang hidupnya. JNT tidak percaya begitu saja dan dia mengecek tato di punggungnya. JNT meminta maaf karena bersikap paranoid dan dia ingin menginap. Tapi Aegyo melarangnya karena ini adalah malam pertamanya dengan Sojin. Dari wajahnya sepertinya JNT masih curiga ya. Keesokannya Aegyo pergi ke agen real estate untuk membeli bangunan Yeonhee. Tuan Ma mengatakan kalau bangunan itu sudah banyak yang mengincar. Aegyo kemudian menunjukkan kartu nama JNT yang membuat Tuan Wang berpikir 2 kali. Aegyo ternyata tahu Logan membuntutinya. Dia menyuruhnya berhenti karena dia tidak punya niat untuk mengkhianati JNT. Tapi Logan yakin Aegyo sedang tidak mempercayai JNT. Dia menawarkan bantuan agar Aegyo bisa membeli tanah di bidang 27 itu. Aegyo menolak karena dia sudah mempertaruhkan hidupnya demi uang. 난 이 일에 내 목숨을 걸었어. Kata-kata itu mengingatkannya pada Sureon. Aegyo ternyata melelang bidang 27 itu dengan penawaran tertinggi.
JNT berkata dia menyesal tidak bisa menghabiskan malam dengan Sojin. Sojin terlihat marah atas kejutan JNT yang mengagalkan Ambyol pergi ke Amerika. JNT tidak mengizinkan Sojin tinggal dengan Ambyol, padahal Sojin sudah memberinya konstruksi Chong-a. Sebagai gantinya Sojin meminta kalung Ambyol, tapi JNT berkata dia tidak di posisi untuk melawan. Bahkan JNT membuat panduan pernikahan yang berisi Sojin harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga. Sojin juga dilarang bertemu Ambyol dan JNT mengingatkan apa yang terjadi pada Sureon. 너 흥분했나 보네요. JNT ternyata juga mengincar pusat medis Chong-a. Sojin tentu saja menolak dan mengatakan tidak akan memberikan apapun kecuali konstruksi. Sojin mengancam akan membeberkan JNT yang membunuh Sureon. Tentu saja JNT semakin marah. JNT menyeret Sojin ke tempat kerjanya dan mengambil cambuk. Sojin terlihat ketakutan. JNT mengatakan Sureon meninggal karena tidak tahu tempatnya. Fix JNT ini sakit ya guys. Yeonhee menemui Dr. H. Dr. H tidak punya apapun untuk dikatakan karena dia melakukan semua itu untuk Ambyol. Yeonhee mengatakan pernah berada di posisi yang sama yang akan melakukan apapun demi putrinya, tapi itu tetap akan menimbulkan penyesalan. Yeonhee mengirimkan surat cerai meskipun dia pernah berharap akan hidup bahagia bersama Dr. H dan Rona. 우리 루나 널 닮아서 참 정이 많은 아이. Dr. H terkejut. Yeonhee memberitahunya kalau Rona adalah putri kandungnya. Yeonhee meminta Dr. H untuk meminta maaf dengan tulus pada Rona. Dr. H masih tidak percaya perkataannya. JNT membawa Sojin ke ruang rahasia. Dia tidak akan membiarkan Sojin keluar sampai Sojin menandatangani perpindahan saham grup Chong-a. JNT kesal karena Sojin sudah mengkhianatinya dengan Dr. H. Dia menguncinya dengan gembok berlapis-lapis. 이게 당신의 복수야? Pengacara Lee meminta Yeonhee mengambil pengacara terbaik. Dia masih tidak percaya Dr. H berani melakukan pembunuhan. Sebelumnya dia hanya berating untuk menjaga perasaan Yeonhee. Sang A mengkhawatirkan reputasinya akan menurun karena mengambil kasus pembunuhan. Tapi pengacara Lee melihat celah karena melihat Sojin berlari setelah mendengar Dr. H menjadi tersangka. Dia merasa akan mendapatkan banyak uang dari kasus ini. Apalagi nanti setelah Desi Johnson meninggal, dia berkhayal akan pindah ke pentas di lantai 130. JNT dan Aegyo pergi melihat bidang 27. Itu untuk menebus JNT yang sudah kesal kemarin. JNT sudah mendapatkan konstruksi Chong-a dan dia juga akan mendapatkan pusat medis. Sementara Aegyo memainkan permainan lelang agar harga bidang 27 tidak ternilai. Dan impian JNT untuk membangun daerah sendiri akan tercapai. Dan Aegyo tidak perlu bersembunyi lagi. JNT memberikan Aegyo kalung Ambyol. Dia meminta Aegyo menyimpannya karena Sojin terus mencarinya. Tanpa diduga, Aegyo mengatakan kalau pembunuhnya bukan Ambyol tapi JNT. Tepat ketika JNT mengejar grup Chong-a, putri Sojin membunuh seseorang. Siapa yang paling diuntungkan? 자기가 죽였어? 나애교! Dan benar saja, ternyata selama festival, JNT menelpon guru Ma agar Sokyung bisa menang. Keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat dan pemenangnya adalah Rona. 나. 뭐야? Sebenarnya kejadian ini kebetulan ya, bukannya menolong Rona, tapi JNT malah mengambil sayap itu dan menancapkannya di kepala Rona. JNT merasa senang karena secara tidak langsung Ambyol sudah membantunya. 난 역시 운이 좋은 놈이야. JNT menghilangkan jejak dengan berganti baju dan sekretarisnya juga menghapus rekaman CCTV. Dapat dari mana sih sekretaris kayak gitu? JNT kembali ke aula dan pengacara tidak menyadari bajunya berganti. Keributan dimulai saat penjaga sekolah memberitahu ada mayat. Ternyata JNT juga nih yang membunyikan alarm kebakaran. Ternyata Aegyo sengaja memanting JNT untuk mengakui bahwa dia benar membunuh Rona dan juga Sureon. Aegyo ternyata sadar ponselnya sudah disadap. 듣고 있어? 뭐였니? Sokyung membukakan pintu untuk Sojin dan memberinya selamat atas mimpi buruk ini. Padahal sebelumnya dia sudah mengingatkan untuk tidak menikahi ayahnya. JNT mabuk dan digendong oleh sekretarisnya. Saat itulah Sojin keluar. 그 소리가 자꾸 귀에 맴돌아서 미칠 것 같아. Nada deringnya horor gitu ya guys. Sojin tidak jadi membekap JNT. Dia kemudian pulang dan memastikan nada dering yang didengar Ambyol. 미, 파, 솔, 파, 미, 미. Tak lama kemudian sekretaris C datang dan membawanya kembali ke penthouse. Dia menyeret Sojin di depan Ambyol yang membuat Sojin marah dan memukulnya. JNT muncul dan menyuruhnya beristirahat karena besok harus menyiapkan sup untuknya. Sojin melihat foto-foto Ambyol di festival dan dia menemukan foto JNT dengan jas dan tempat duduk yang berbeda. Sojin menelpon sekretarisnya dan memintanya mencari tahu tentang Aegyo. Tiba di hari pelelangan, pengacara Lee dan istrinya memberitahu Kang Mari kalau pemilik gedung itu adalah Oh Yeonhee. Tentu saja Kang Mari terkejut karena tidak tahu. Semua orang berduit ada di situ, bahkan ibu pengacara Lee sampai mengambil pinjaman.
Logan memberitahu Yeonhee kalau harga gedungnya melonjak naik karena JNT. Yeonhee penasaran berapa yang akan dipertaruhkan JNT untuk mempertahankan tanah itu. Singkat cerita, penawaran tertinggi jatuh kepada pengacara Lee dengan harga 40 juta. 500억. Ternyata Aegyo datang dan memberikan penawaran tertinggi. Dia memberikan DP sementara 5 juta dolar. Semua kesal karena JNT akan mendapatkan tanah yang bagus lagi dan merasa seperti pernah melihat Aegyo. Beralih ke Sojin yang sedang memasak sementara JNT duduk bersantai. Dia merasa penawaran Aegyo terlalu tinggi. Logan terus mengikuti Aegyo karena dia merasa Aegyo bukan orang jahat, tapi dia berubah pikiran setelah melihat uang Aegyo. Dia menyayangkan kematian Sureon karena orang sepertinya. Tapi kenapa Aegyo malah menangis ya? Beralih ke Sokon yang membawa Sojin pergi selagi JNT tidur. Dia membawanya melewati ruang rahasia. Mereka menaiki lift dan pergi ke basement. Sokon meminta Sojin tidak mengkhawatirkannya dan menyuruhnya segera pergi dengan Yeonhee. Sojin meminta maaf dan mengakui kesalahannya pada Rona dan Yeonhee. Dia mengakui Ambyot memang bersalah tapi ada jebakan. Sokon menerima video call misterius yang membuatnya terkejut. Sekretaris Logan memberikan foto-foto hasil pengintaian Aegyo. Logan menyuruh sekretarisnya berhenti tapi tiba-tiba dia melihat benda yang tidak asing, yaitu kalung Sureon. Ternyata selama ini Aegyo memakai leontin itu. 고마워요. 아직도 기억해줘서. Logan menyadari Aegyo adalah Sureon. Dia langsung memeluknya dan meminta maaf karena butuh waktu lama untuk mengenalinya.